welcome to Med Club, podcast di mana kita ngundang para nakes untuk ngebahas kehidupan mereka di balik layar. Halo Heroes, welcome to Med Club. Hari ini kita kedatangan narasumber yang memang asli gitu ya. Kita hari ini mau kedatangan beberapa narasumbernya. Langsung aja kita undang. Yang pertama narasumber kita, Ojan. Halo. Halo Ojan. Gimana nih Ojan kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Boleh ceritain sedikit mengenai Ojan ke Med Club sini. Oh, oke. Halo, ya gue Ojan, ya gue residen di salah satu fakultas kedokteran di Bandung. Umur gue nggak usah kali ya kalau saya takut ketahuan tuanya. Status boleh. Status menikah. Oh, status menikah. Jadi buat teman-teman Heroes, sayang sekali Ojan udah nggak bisa nih dimasukkan ke dalam katalog. Nah, kita kedatangan bukan cuma Ojan aja hari ini, tapi ada narasumber yang lain. Langsung aja kali ya kita panggil Ojan ya. Siap? Boleh. Kita panggil ya. Boleh aja langsung Nure. Jadi ini gue diperkenalkan dulu sedikit, Nure itu siapa? Hai, gue Nure, residen bedah di Bandung. Masih residen ya? Masih. Seniornya Ojan. Senior ya? Bukan hubungannya, tapi gimana nih residen antara junior sama senior sebenarnya? Ya, cukup dekat sih. Cukup dekat ya? Gue sama dia cukup dekat. Iya. Iya. Kalau isu-isu nggak berdekatan seperti itu loh. Ya itulah makanya dengan kita ngobrol di sini jadi mungkin sobat-sobat wadah untuk meluruskan apa yang harus diluruskan. Gitu. Nah, kita sebenarnya nggak cuman ada 2 residen aja nih, kita ada mystery guest atau sebenarnya dia benar-benar bintang tamu yang paling spesial di episode Med Club hari ini. Langsung aja kita panggil mungkin langsung Bang Dodi. Ada Nah, boleh perkenalan sedikit dulu Bang buat teman-teman Med Club nih, para heroes yang mungkin belum tahu. Perkenalannya apa nih? Perkenalannya boleh tadi kayak kalau Ojan tadi status yang paling penting harus dikasih tauin. Nah, kalau mungkin Bang Dodi boleh yang lain-lainnya. Oke, hai semua. Saya Dodi, saya umurnya di atas 35 tahun dan sekarang menjadi salah satu dokter spesialis bedah di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Bandung. Dan hubungan saya kali ya sama mereka berdua, hubungan kekerabatan. Suatu kebanggaan yang memiliki. Nah, mungkin sekarang mau nanya sedikit aja. Kan tadi ada bilangnya residen, terus tadi Bang Dodi ini sebagai gurunya gitu. Lebih dibilangnya kita konsulen ya kali ya. Nah, buat para heroes takutnya belum tahu Bang, apa sih sebenarnya konsulen itu? Boleh mungkin kasih tauin sedikit? Boleh. Kalau konsulen yang kita kenal itu adalah dokter spesialis atau dokter subspesialis yang menjadi staf pengajar atau staf pendidik di lingkungan rumah sakit atau di lingkungan universitas mungkin yang memang memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik dalam konteksnya mungkin adik-adik residennya. Kalau kita manggilnya adik-adik soalnya. Oh, adik-adik. Biar apa tadi panggil adik-adik? Biar ikrip kali ya. Biar kayak adik kakak kali ya. Kalau residen sendiri nih, boleh. Siapa nih mau perwakilan yang ngomong ngasih tauin? Ojan nih. Paling junior ya. Jadi sebenarnya gue surprise juga ya, maksudnya ada konsulen gue kesini gitu. Oh gitu, kaget ya jadi ya. Kaget makanya agak ada pressure sedikit gitu ya. Tapi ya itulah karena ya salah satu konsulen itu adalah memang yang mengajarkan kita di sebuah keresidenan ya.
Dan yang tapi nggak ngejawab. Jadi residen tuh apa? Oh, Pertanyaan. jadi residen dulu maksudnya. Oh, iya. Residen dulu. Tadi kan udah jelas konsulen tuh apa, residen tuh apa jadi. Jadi gini, residen itu adalah profesi ya, profesi lanjutan dari seorang dokter umum gitu untuk mengambil spesialisasi dalam kedokteran. Intinya sih kayak gitu. Jadi dokter yang udah beres terus tuh dia spesialisasi ya, itu residen agar lebih fokus gitu. Fokus, dan residen itu ada banyak ya. Betul. Si divisi-divisinya apa gimana sih sebelum? Ya cukup banyak, mungkin teteh yang cantik ini mau ngejawab. Gitu ya, biar semua kebagian gitu ya. Kalau ini tapi semuanya di satu bagian yang sama gitu ya. Berarti ya kita dari udah. Oke, menarik banget nih. Jadi kita mungkin hari ini temanya mau ngebahas mengenai relationship antara konsulen sama residennya. Wow ya, karena berat ya. Beratnya sih topik ini. Sebenarnya ini kenapa sih jadi topik yang sangat menarik? Terakhir-terakhir ini tuh sering muncul berita-berita bahwa ada isu-isu yang kurang enak nih di pendidikan kedokteran ya. Mungkin ini pihak-pihak di sini nggak tahu apakah oknum atau bukan. Tapi kita mau ngebahas sebenarnya apakah hubungan seperti ini tuh normal atau enggak sih? Maksudnya deketnya ya, kan kalian kayak nggak ada gapnya gitu loh antara konsulen dan residen. Nah, boleh mungkin dari paling sebenarnya. Kalau saya bilang sih hubungan residen dan konsulen itu kan ranahnya di proses pendidikannya ya. Kalau memang misalkan di luar, baik itu karena ada hubungan darah atau tidak ada hubungan darah, keterlibatannya akrab satu sama lain, mungkin itu ada ranahnya sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kedekatan yang kita bangun juga bukan kedekatan yang tidak ada batasnya. Jadi tetap juga sih sebenarnya ada batasnya. Artinya saya menghargai dan menghormati adik residen saya sebagai dokter umum calon spesialis, dan mungkin juga kebalikannya. Tapi pada intinya sih keakrabannya mungkin karena mungkin hobinya sama kali ya. Jadi punya kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau di ranah keresidenan atau di ranah pendidikan tetap sih ada norma-normanya. Tapi akrab nggak ya sama warnanya? Oke, jadi memang tergantung, kita juga harus bisa memposisikan berarti ya gitu ya Bang. Betul. Ya maksudnya. Nah kalau misalkan tadi antara konsulen sama residen, tapi kalau sesama residen nih, kalau sesama residen sendiri, kalau gue sih lebih kayak nanggep junior residen gue yang baru masuk itu lebih kayak ke adik, karena kita tuh kayak seniornya tuh punya kewajiban buat ngajarin mereka, buat ngebimbing mereka, buat biar mereka tuh walaupun mereka tetap aja gitu kalau di mata konsulen tuh harus kelihatan bagus gitu ya. Itu jadi sebenarnya tameng juga ya. Betul ya. Jadi si junior ini juga adik-adik gue juga, mereka kayak teh kayak gimana sih ini caranya kayak gini, ini harus jawab apa sih sama konsulen ini, lebih ke pelajaran yang emang nggak bisa didapat dari buku ataupun nggak bisa ngawang-ngawang sendiri karena kan ada tradisinya sendiri gitu. Dan lagi mungkin kalau bedah apalagi terutama ya kayak harus diajarkan juga, karena pas masuk nggak tahu apa-apa. Bener ya. Betul. Pas Ojan masuk apakah Objan udah bisa langsung buka-buka gitu? Enggak lah. Ada kepala. Betul ya. Maksudnya mungkin ditambahin ya kali ya. Gini maksudnya itu benar ya. Karena peranan dari konsulen, dari kakak kelas ya atau teteh ya yang kita bilangnya di sini ya, itu sangat penting dalam perjalanan dalam residen gitu loh. Apalagi ilmu bedah yang mampu bukan cuma buku gitu, yang paling penting pengalaman, terus kinerja, semuanya kan dinilai gitu loh. Apalagi ya memang bedah itu ya capek kan, apalagi gitu kan. Nah disitulah berhubungan antara, cuman ya alhamdulillahnya mungkin ya mungkin sih saya ngerasa mungkin punya konsulen yang seperti ini. Kebetulan saya dari daerah nih, ya kan? Punya kakak, Putra daerah. Jadi maksudnya itulah yang paling penting sebagai kakak kan ya. Tuh. Ini juga konsulen juga dan sebagai orang tua. Pengganti keluarga betul, ya. Betul. Kan jauh. Nah, betul, itu. Mungkin Bang Dodi bisa ceritain sebenarnya hubungan antara konsulen sama residen nowadays gitu yang sekarang ini apakah berbeda jauh sama waktu masih zamannya Bang Dodi nih?
Dibilang perbedaan pasti ada ya, Oke. karena beda padang beda ilalang katanya. Apa tuh artinya? Jangan sekarang kayak nggak paham aku. Sepertinya semua masa ada ceritanya masing-masing ya. Kalau dibandingin sama hubungan yang dulu mungkin kita lebih konvensional ya, bahwa guru adalah guru, tapi bukan berarti memang tidak bisa dekat, tidak bisa akrab. Kalau yang sekarang yang saya rasakan adalah kalau adik-adik residen yang sekarang ini kurang terpapar aja sih sama kita, karena tidak bisa dipungkiri juga lah, karena kemarin kan sempat COVID ya. Benar. Jadi waktu Ngaruh di banget COVID itu ya, juga, COVID. pengaruh banget lah. Jadi fase COVID itu membuat komunikasi juga akhirnya memang kurang, terpapar dengan dalam satu keadaan atau lingkungan yang sama juga kurang. Kebayang dong, kita kemarin kan kena COVID, yang biasanya offline jadi semua online, Ya, itu juga ikut mempengaruhi sih. penyesuaiannya ya Betul. pastinya. Oke, tapi kalau misalkan dari ini ya, dari Nurai sama dari Ojan sendiri ngeliat konsulen itu kayak Bang Dodi nih, kenapa bisa deket kayak oke ini di satu konsulen nih bisa lah gitu kita ajak bercanda kayak gitu tuh dari mana sih gitu? Apakah tadi kayak ada hobi, emang apa hobi kalian yang sama? Berarti tidak ada ya hobi makan mungkin ya? Ada. Apa? Betul. Iya, itu. Jadi makan yang menyatukan kalian gitu. Betul. Ya pasti ada awal mulanya klik apa nih gitu. Ya Bang mungkin yang mau ceritain. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba kita kayak deket terus bisa ngobrol kayak gini gitu. Bahkan diundang buat datang podcast tuh bareng-bareng gitu. Kalau kan tadi katanya kaget ya, walau ya. Iya, benar. Karena Gua sih kita ada kaget. konsulen. Iya. Benar. Kalau gue sih lebih sebenarnya semua konsulen itu mereka guru kita ya. Oke. Cuma ternyata selain dari guru juga mereka sebagai orang tua. Jadi bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, bisa jadi kakak gitu kan. Ya kebetulan kalau sama Dokter Dodi kan dia masih muda banget ya. Muda banget, masih bro banyak gitu kan. Masih bro banget gitu. Jadi kayak abang banget gitu. Tapi ya benar tadi Dokter Dodi juga bilang kalau misalnya dari konsulen juga mereka profesional gitu sama residen, kita juga sama profesional. Jadi kalau misalnya sedang urusan tentang keresidenan, ya kita profesional, menganggap mereka guru. Tapi kalau misalnya lagi ngumpul bareng atau ngobrol atau bahkan curhat, ya itu bisa banget jadi sosok abang atau kakak gitu sih. Nah, mungkin ini yang mau aku tanyain ke Bang Dodi juga nih. Kenapa mau jadi konsulen? Nah, apakah karena memang jiwanya ini membimbing banget gitu atau kenapa? Ada cerita nggak di balik? Kalau ditanya kenapa jadi konsulen atau staff, jawabannya cuma satu, karena ingin melahirkan adik-adik calon dokter spesialis ya. Keren banget. Ini jawaban karena di podcast atau akan. Nanti kalau yang off-air-nya saya ceritakan. Semoga kita nggak mengecewakan Iya. ya. Itu sih lah, sebenarnya lebih ke memang panggilan itu kan setiap orang beda-beda ya. Mungkin panggilannya salah satunya jadi pengajar sih. Memang suka ngajarin orang sih sebenarnya, dan berharapnya memang kalau ngajarin orang pahalanya kan di kita juga ya. Benar. Apalagi orang-orang yang kayak gini gitu ya. Termasuk ngajarin TikTok. Oh gitu. Aktif memang nih Bang Dodi. Nah, Bang, tadi udah ngasih tahu ini kenapa sih. Tapi ada nggak sih Bang yang udah kerasa gitu sama Bang Dodi kayak rewarding banget setelah jadi konsulen, kerasa banget nih gitu. Ada momen dimana misalkan yang dididik tuh jadi apa? Rewarding momen banget nih sama jadi konsulen. Udah berapa lama sih Bang? Oh, belum Gimana lama sih sebenarnya. Kalau terhitungnya jadi staff dari 2021 sih sebenarnya. Sekitar 2 tahun. Tapi ada lah, ceritain sedikit. Oh boleh. Kalau reward terbesar dari saya sih sebenarnya mungkin saya bandingin 2 hal kali ya lah. Yang pertama adalah ketika kita lihat presiden kita atau peserta didik kita yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi apa-apa, itu kayak grateful banget lah buat kita. Terus mungkin di proses pendidikan adalah perjuangannya kan sampai lulus jadi dokter spesialis gitu ya. Ketika kita lihat adik-adik yang lu ajarin dari hal yang paling mudah, terus lu bimbing, terus lu ajarin sampai akhirnya mereka bisa ujian nasional dan lulus dan jadi dokter spesialis, that is the best achievement buat gue selaku seorang konsultan. Mantap Bang.
Karena nih dapat bocoran bahwa katanya kalau Bang Dodi yang nge-push para residensinya nih ya kan? Adalah Ada beberapa. ya oknum-oknum ya mungkin ya jangan disebut ya. Nah tapi kemarin kita mendapatkan, maksudnya mungkin sering juga nih ngedengar mengenai isu-isu yang nggak enak di pendidikan kedokteran ya. Mungkin kita bahas sedikit aja nih, kenapa sih bahwa isu ini bisa sampai muncul gitu dan identik ya, sorry banget nih, identik dengan ini si sekolah spesialis perbedahan. Kenapa sih sampai ada gitu? Padahal kalau aku lihat nih sekarang gitu pas diundang, ngelihat konsulennya, hubungan dengan residennya kayak sepertinya itu tuh nggak kayak yang diberitakan gitu. Meluruskan boleh, Aljan? Paling junior lagi ya. Junior balik lagi. Ya, maksudnya itulah yang sebenarnya ya, gue jujur yang termasuk kecewa sih dengan kabar itu ya, karena itu sangat mengganggu satu ya. Kedua, itu yang menurut gue pribadi sih harus diluruskan gitu loh. Oke, boleh sekarang sebagai Ya. wadah karena Ya maksudnya inilah gitu loh. Keluarga ya pasti ada cekcok satu dong, ya kan? Maksudnya ya saling berbeda pendapat itu pasti gitu kan. Antara guru dan murid tuh pasti gitu dikasih tahu. Makanya jangan baperan dong. oh benar. Iya dong. Jadi Iya minta nggak? coba kali ya. Aku nggak baperan lah. Aja, ayo kalau habis dimarahin suka Oh banyak iya. tembok. Iya, kemudian tembok ya. Ya itu kan sifat manusia gitu loh. Tapi ya udah habis itu kerja lagi gitu loh. Maksudnya gerjain tugas yang apa yang harus diselesaikan gitu loh. Itulah yang maksudnya ya makanya kalau masuk residen itu memang harus siap mental, siap capek, dan siap untuk menggendut dan mengurus gitu mungkin ya. Baik bergantung stresnya kemana nih Betul gitu ya. ya. Tapi sebenarnya nih, apakah perlu atau penting gitu adanya, maksudnya junior residen gitu, si stratanya lah gitu. Oke. Mungkin tentang hierarki. Betul. Iya. Ya, karena mungkin memang penting juga kan. Serta-merta itu tuh tidak ada positifnya gitu ya. Betul. Jadi lebih kayak Ruja. Iya sabar ya sayang. Enggak, karena isunya sudah mulai panas ini kan. Sudah mulai Pengen panas ini ya, ini. pengen klarifikasi gitu ya. Ya jadi kalau misalnya tentang hierarki itu kan antara senior junior. Jadi memang harus jelas posisinya. Biar kita juga tahu porsinya, kita tahu posisi kita sebagai apa. Jadi balik lagi, walaupun sedekat apapun, tapi kalau misalnya lu lagi ngurusin pasien, terus misalnya seniornya sebagai chiefnya, terus ternyata ya oke lah yang namanya junior gitu masih ada salah-salah dan lain-lain, namanya juga belajar kan ya. Wajar kalau misalnya dimarahin asal dari itu. Dan kali-kali mungkin ya iya karena sama-sama under pressure lah gitu kan. Nah itu jadi harus menempatkan juga si juniornya dia mengerjakan sesuai sama job desknya dia, seniornya juga dia punya tanggung jawab buat nge-backup juniornya tadi gitu sih. Jadi emang penting banget harus walaupun deket, walaupun misalnya sebelum masuk presiden dulu seangkatan lo temen geng gue lo gitu benar. Terus ternyata masuk presiden yang temen gue dia udah senior, terus ternyata yang ini baru masuk tetap harus memosisikan tuh ya, karena sesuai aja masuknya kapan ya, jadi usia itu gak menentukan gitu ya. Betul. Ya. Oke, tadi dari pandangan residen, kalau dari pandangan konsulennya nih Masalah hierarki. iya Jadi sebenarnya kita garis bawahi dan kita luruskan sebenarnya hierarki di keresidenan itu dibedakan berdasarkan kurikulum atau kewenangannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih rata-rata di keresidenan itu kan ada PIN-nya ya, PIN 1, 2, dan 3. Sebenarnya itu berdasarkan kewenangan klinis yang mereka harus capai, kurikulum yang harus mereka penuhi sesuai dengan level mereka, itu sesuai dengan PIN-nya. Sebagai contoh mungkin kalau PIN 1, kalau untuk kasus tertentu ngapain. Kalau jadi PIN nggak boleh 2-nya serta-merta gitu lah, nggak boleh serta masih jadi merta. asisten dulu Ya, gitu misalnya. PIN 2 ngapain, PIN 3 ngapain. Jadi memang hierarkinya itu bukan hierarki bahwa seolah-olah kasta level manusia. Enggak, semuanya sama. Cuman kewenangan klinis yang berbeda-beda. Itu mungkin yang harus digarisbawahi. Jangan sampai seolah-olah, oh kalau junior tuh ngerjain yang paling mudah atau yang paling bawah. Iya, secara kurikulum. Jadi contoh kalau kita bicara operasi, kalau saya operatornya atau yang mengerjakan operasi mungkin Nure akan menjadi asisten 1 saya karena udah PIN 3. Ojan mungkin akan menjadi asisten 2 saya karena udah PIN 2. Nah, seperti itu kan memang secara kurikulum disebutkan. Karena sistem belajarnya seperti itu. Sistem belajarnya seperti itu. Ilmunya kayak gitu.
Yang mungkin yang jadi harus dikoreksi adalah konteks bullying, walaupun sebenarnya sudah banyak ya logo anti bullying, Menkes sudah bilang juga berkali-kali anti bullying. Konsep anti bullying ini sebenarnya biarlah sudah dijelaskan ranahnya ada. Tapi kalau yang saya rasakan sih di hubungan konsulen, mungkin di ranah kita, departemen kita itu tidak bisa generalisasikan ke yang lain ya lah. Tapi kalau konteks bullying yang saya rasakan sih sebenarnya jangan sampai kacamatanya salah melihat perlakuan yang ada gitu. Kalau selama masih dalam batas teguran, pelayanan pendidikan, ditegur karena kesalahan dan segala macam, saya pikir kalau masih sifat teguran nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nyuruh juniornya di luar ranah pendidikan dan pelayanan, sepertinya itu udah nggak benar juga sih. Tergantung balik lagi ya kacamatanya Ya, yang betul. dilihat ya. Dan kalau kita lihat langsung nih hero semua di sini, bahwa hubungan mereka tuh sebenarnya terlihat baik-baik saja gitu. Nggak ada tuh kayak Ojan nunduk selama kita tanya jawab dari tadi gitu. Kalau misalkan dari kalian nih, yang dikatakan, mungkin nggak ada ya sebenarnya yang dikatakan ideal, tapi yang menurut kalian yang hubungan yang ideal antara konsulen dan residen itu sebaiknya seperti apa sih? Siapa dulu? Mana dulu nih? Konsulen dulu kali ya? Konsulen dulu ya. Lagi ya. Mempermudah pekerjaan Anda. Jangan rusak aja nih kayaknya maksudnya. Kalau konteks hubungan konsulen sama residen, secara umum menurut gue seperti hubungan manusia pada umumnya saja sih. Itu yang harus dibungkusnya seperti itu. Bukan antara pimpinan dan anak buah atau pimpinan dengan karyawan, tidak. Tapi hubungan sesama manusia yang seharusnya saling menghargai. Tapi kalau di konteks pendidikan ada guru dan ada muridnya. Ketika ada instruksi dari guru, murid melakukan. Di konteks pelayanan pun sama menurut saya. Jadi ada instruksi dari konsulennya dilakukan oleh residennya. Dan ketika ada proses baik dan benar, salah, benar, baik atau buruknya dalam konteks pelayanan pendidikan itu kan namanya berproses ya. Kadang kalau kita ngerasa bahwa kita sudah bilang A tapi ternyata bukan A yang dilakukan, selama itu konteksnya tidak ke pasien, tidak yang sifatnya membahayakan pasien, ya itu harus kita evaluasi ulang. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kewenangan, kompetensi seseorang itu yang hubungannya dengan pasien, ya seorang konsulen harusnya hadir di sana, tidak bisa melepas gitu. Jadi memang kenyataannya konsulen tuh mensupervisi gitu ya Bang Oh, ya. jelas. Karena kemarin isunya tuh maksudnya mungkin para heroes juga dengar di rumah tuh kayak ya udah semua residen tuh belajar sesama residen antara junior dan senior dan konsulen lepas tangan gitu. Padahal itu nggak mungkin ya Bang ya. Karena ilmunya dari mana kalau nggak gitu ya. Oke, tadi pandangan konsulen. Kalau dari Bang Dodi sendiri nih, nge-approach-nya ke residen-residen atau ngajarinnya tuh gimana sih? Pasti udah cara tersendiri nih yang menyebabkan pasti bisa deket tapi pasti ada ceritanya gitu di baliknya. Pernah diapain gitu? Tolak. Galaknya tuh gimana? Yang baik-baik. Oh iya, Dokter Dodi pinter banget. Kelewat pinter gitu ya. Jadi ngelihat yang kayak begini. Jadi Jangan peret. Enggak, beneran. Dokter tuh pinter banget. Jadi pas begitu gua masuk ke onko gitu kan, kayak rasanya tuh mau nangis. Karena ternyata nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Terus sampai akhirnya ajarin. Tapi ngajarinnya tuh memang gimana? Dibilang galak tuh kayak nggak tahu atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu kok. Lo bikin malu. Oke. Tapi itu diapain Bang memang? Itu apa? Iya gitu. Nah, tapi memang caranya Bang Dodi kayak gitu-gitu nge-push tipikalnya ya. Kalau junior coba ditanya. Oh iya, coba ya. Satu lagi pandangannya. Pengen tahu ternyata dia itu. Ya ini ya, gue ulang lagi ya. Ya. Dokter Dodi itu emang pintar ya. Maksudnya perlu jadi panutan satu itu, kedua. Nah kalau untuk approach-nya ke gue pribadi, memang tipe orang yang nge-push gitu. Kayak orang tua zaman dulu gimana sih? Ya kan? Karena tahu mungkin kemampuan Ujang itu harus Iya. Tapi gini, gue adalah orang yang paling enak ngajarin tuh kayak sambil ngobrol. Diskusi gitu Yes, betul. Jadi nggak cuman apa digurui namanya? ya maksudnya. Tipenya nggak suka kalau cuma digurui satu arah ya. Iya, jadi lu gimana menurut lo kayak gini? Oh,
ya itu salah gitu loh. Coba lu baca di situ. Nah, nyimpul lagi kan kita diskusi, jadi satu kesimpulannya ya memang yang dia mau gitu loh. Jadi bukan kayak jawaban kayak cuman gini kan lama-lama tidur dong. Iya, benar Ya kan? betul, Gitu. Makanya jadi harus benar-benar ya tipe orangnya kalau menurut gua ke gua ya kayak gitu. Mungkin ya sama sih memang dia tipe orang yang agak emosional ya. Gitu ya, padahal tadi buat awal nggak boleh emosional di dalam presiden. Iya, tapi kan makanya itu balik lagi cara pandangnya gimana gitu, dan sama-sama ya itulah itu wajar lah kalau misalkan wajar ya. Iya ya, jadi emosi. Nah, jawabannya dari Bang Dodi gimana tuh Bang? Galak, emosional katanya tadi ya. Habis ini diapain nggak tahu ya Bang. Kalau saya bilang sih sebenarnya yang membuat saya dekat sama adik-adik residen, mungkin yang pertama adalah saya selalu berusaha untuk mengenal karakter adik-adik saya gitu. Karena mungkin bagaimana saya mengapproach Nurai sama mengapproach Ojan tuh konteksnya beda. Pasti. Terus yang kedua, kalau sudah coba kenal karakternya, bagaimanapun udah tahu celahnya, masuknya dari mana. Mungkin kalau konteks tadi balik lagi, kalau saya marahin Ojan atau Nurai mungkin buat mereka tidak sakit hati. Karena sudah punya ada hubungan approach yang sebelumnya mungkin udah saya bentuk selama ini. Yang kedua selalu punya waktu lah buat adik-adik residen. Jadi kalau memang tidak punya waktu banyak, waktu 2-3 menit hanya untuk bertanya bagaimana hari ini, ujiannya bagaimana, itu tuh perlu sepertinya. Karena kalau yang saya rasakan ini balik lagi, hal ini karena saya bercermin waktu diri saya jadi residen lah. Jadi kalau di residen saya dulu seolah-olah saya butuh orang untuk teman curhat atau untuk menceritakan apa yang saya rasakan itu, dan saya menemukan itu di sosok-sosok guru-guru saya dulu. Dan akhirnya saya bisa cerita seperti mereka cerita ke saya, dan saya rasakan itu efektif buat saya dulu, dan saya berharap itu juga efektif buat adik-adik saya. Dan yang terakhir, benar kata mereka berdua juga tadi, saya selalu berusaha untuk kalau dalam konteks belajar, yang pertama perut harus kenyang dulu. Oke. Pasti kan, subur nih. Iya, jadi usahakan dulu kalau mau belajar bareng itu minimal makan dulu. Jadi kalau kalatri kalau nggak, karena bahasa Sundanya itu dia. Sama ciptakan suasana kondisi yang nyaman untuk belajar. Gitu. Bukan yang serius banget. Boleh ada minumannya, boleh ada snacknya. Tapi ingat buat kita sih sebenarnya adalah recall-nya. Jadi ketika kita udah ngasih tahu, kita recall nanya balik gitu. Makanya kalau udah dikasih tahu, udah dikasih kondisi yang enak, ditanya udah tahu belum? Apa jawabannya tadi gitu kan ya? Nggak bisa jawab. Ditanya lagi nggak bisa jawab, ya agak emosi lah ya sedikit ya. Lumayan ya. Lumayan ya. Tapi di situ kita belajar bahwa akhirnya adik-adik residen ini juga akhirnya bisa merasa bahwa mereka menemukan sosok buat mereka. Jadi ketika mereka ada masalah yang sebenarnya kita tidak mau sih involve di situ, tapi ketika mereka bicara tentang di luar pendidikan pelayanan, adalah mungkin afirmasi positif yang bisa kita kasih. Contoh, dok, mama sakit, saya mau ujian baiknya gimana ya? Ya kita bisa memberikan arahan atau masukan yang sekiranya sangat logik untuk kondisi-kondisi tertentu, dan disitulah peran ya teman, peran guru, peran abang, peran konsulen ya mungkin menurut saya di situ sih. Jadi apa hal positif yang bisa kita beri ke mereka lah, suatu saat juga bisa memberikan hal positif juga ke orang lain. Betul. Gitu, biar dapat sama-sama dapat pahala. Ya, itu dia. Intinya seperti memanusiakan manusia itu ya. Nah, ini aku mau nanya satu pertanyaan sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Apa momen atau gimana kejadian yang paling sama bareng-bareng nih, kenapa kalian bisa dekat? Pasti ada kayak kejadian bodoh mungkin lebih ya, biasanya yang bodoh sih ya, kayak mungkin Ojan yang Ojan ini ya, jelas boleh ceritain nih biar para heroes tahu kenapa kalian itu bisa dekat, kejadiannya apa? Semua orang ngeliat loh Jan. Iya benar. Ini puluhan juta yang mau nonton. Iya benar ya. Ya ada momen satu, ada momen satu nih. Ini mematahkan apa namanya bullying itu lah ya. Jadi ada momen gue habis jaga, apa namanya, kita mau makan bareng ya sama dokter Dodi ya, makan lagi pokoknya. Dan itu mungkin agak ke pelosok ya, kita lagi mau ngidam makan apa waktu itu ya dok ya. Dan waktu itu saya mengantuk. Saya mengantuk. Karena habis jaga itu, tapi lapar gitu kan. Tiba-tiba dengan ya itulah kebaikannya dokter Dodi lagi-lagi sih sebenarnya. Itu yang maksudnya hubungan antara konsulen dan itu, dia tahu nih, wah kayaknya nih si Ojan ngantuk banget nih.
Dia nyetelin gue dong. Oke, sebenarnya sobat. Tadi kesini juga gue yang Oh iya. emang pernah ini ya. Jadi, Tahu diri ya. iya. Tepatnya kalau Gue sih yang gak tahu diri ya. Jadi sebenarnya bullying kalau misalnya junior itu harus jadi nganter-nganter senior pada lain-lain. Enggak ya, dong, ya. makanya kita maksudnya itulah momen gue yang gue inget makanya. Jadi lucu buat gue. Abis itu gue minta maaf. Oh iya. Iya. Tapi di jalan tidur nggak? Beneran tidur itu. Bener, itu baru sih benar. Masalahnya dia tidur dan pakai kacamata yang enak ya. Bos banget. Gak mau diganggu. Soalnya. Dengan mudahnya, udah sampai mana? Dok?" Udah mau nyampe. Oh, udah mau nyampe. Oke. Itu dari sisi residen nih. Kalau dari Bang Doni sendiri, momen bareng sama krucil-krucil ini apa sih yang tidak terlupakan gitu? Karena ini kalau dengar-dengar nih Kanura itu udah mau meninggalkan title residen ya. Amin. Sebentar lagi. Iya. Saya ditinggalkan. Tapi yang baru ngomong baper dia. Oh iya. Dia ya. Dia baper. Karena dia yang ngajarinnya dia. Kalau momen buat saya semua saat ada momen yang berharga ya nggak sih? Iya siap. Cuy. Kalau ditanya momennya yang berkesan apa ya? Oh ini paling jadi karena kebiasaan tadi ya, kebiasaan mungkin tadi jadi kalau ada kegiatan di bagian departemen suka ada bagian acara, suka ada kegiatan dan biasanya seksi-seksinya dikasih ke saya gitu. Jadi anak dua ini selalu ikut ke seksi saya, Iya, seksi kan acara ya kan. Bukan karena memang punya potensi Bukan. Iya. Jadi sampai kita bikin pin dong. Oke. Oh iya. Wow, ya. Ada pin. Sukses ya. Kalau misalkan orang lihat ABD namanya kan ya. Apa tuh? Pin apa coba? Kira-kira apa coba ABD? ABD tebak anak, Anak, buah. Kali sih benar. Karena yang dekat sama dokter Dodi itu bukan cuma kita berdua, kan yang bisa dapat. Makanya harus dapat sampai dibikinin pin ya. Tapi banyaknya ya di Mic ya luar biasa. Tapi satu ya lah yang sering saya, mungkin orang ngeliatnya apa-apaan sih pakai pin-pin segala gitu kan. Kayak bentuk reward aja sih ke mereka bahwa yang dapat pin itu yang kerjanya menurut gue beres, bisa berorganisasi dengan baik dan memberikan output yang baik juga untuk acara itu gitu. Jadi kadang kalau udah ngumpul pas ngumpul, lu kan bukan ABD, ngapain lu di sini kayak gitu kan? Iya, gitu-gitu. Jadi itu, tapi bukan MLM jadi ya. Bukan. Oke, kita udah cukup mengenal nih dari tadi ya, kita udah tanya jawab sama Bang Dodi, sama Nurai, sama Ojan. Sekarang kita mau masuk ke segmen game. Oh, ada gamesnya. Aduh, ini kayak lagi ujian. Saya nggak dapat ya. Oke, jadi boleh dilihatin dulu nih ke para heroes apa sih yang didapat. Oke, mitos dan fakta. Karena mungkin para heroes di rumah tuh pada kebalik Ojan. Agak susah junior balik lagi ya. Maksudnya diliatin ke kamera. Gini loh maksudnya. Tadi lo Iya. gini. Gimana orang balik bacanya? coba ya dilihat. Nah, Aku udah bener, gitu. aku udah bener. bener. Oke. Ini kita mau kasih beberapa pertanyaan terus dijawab pakai sign yang dapat ya. Angkat setinggi-tingginya. Secepat-cepatnya. Oh enggak sih Oh, iya. kayaknya. Gak usah secepat-cepatnya. Ini kita harus kompak. Benar. Nah, yang pertama adalah Coba, aku salah. bener nggak nih residen itu harus nurutin semua kemauan konsulen tanpa terkecuali? Mitos fakta. Ini beda sendiri padahal tadi udah di briefing gua. Harus sama. Nah, yang beda yang kita tanya kenapa fakta? Tadi pertanyaannya apa? Dari tegangnya. Bener nggak residen itu harus nurutin semua kemauan konsulen tanpa terkecuali? Oke. Residen menuruti Kemauan. Oke. Kalau gue sih kenapa gue bilang fakta? Karena nangkepnya instruksi sih. Oke. Kalau Jadi salah ya, instruksi- salah paham ya. Mungkin orang gula mungkin ya. Instruksi dari konsulen ya harus dikerjakan gitu. Oke, betul. Mungkin Gitu ya. maksudnya Teh Nure lebih ke
masalah kerjaan Kerjaan pasien. pasien. Itu loh maksudnya ya. Maksudnya Oke, itu kalau itu ya Itu jadi fakta agree juga. ya. Iya, agree gitu. Kalau yang les ya, luas, jadi ya. Bener. kalau yang luas maksudnya kenapa mitos maksudnya apa tuh? Jawaban mitos. Ya memang nggak, kalau memang soal pekerjaan dan soal pasien ya lagi-lagi, ya itu beneran semua instruksinya karena dia guru kita dan dia tahu untuk kebaikannya dan pengalaman dan lain-lain itu betul. Tapi kalau untuk urusan urusan keluarga atau urusan pribadi gitu lah, ya, kayaknya enggak deh. Emang ada? Nggak ada. Gak ada ya, hanya mitos gitu. Oke. Mitos makanya. Jadi bener ya Bang Dodi, ini mitos ya. Mitos lah. Mitos ya bener. Nggak pernah ya ada urusan-urusan yang tadi Ojan sebutin. Nggak ada. Yang plus-plus nggak ada ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Janjian dong. Iya. Siap ya. Yang kedua ya. Bener nggak kalau residen itu merangkap jadi supir? Oke, mitos ya. Tadi udah dijelasin bahwa kejadian yang Ojan malah ya. Iya, itu udah Sebenarnya jelas. mungkin Bang Dodi boleh cerita kenapa mau nyetirin mungkin lebih ke keselamatan diri sendiri ya, takut ya. Iya, lebih tepatnya gitu. Dan sebenarnya yang satu hal yang mungkin dipelajari harusnya Ojan bilang ketika dari awal mau berangkat, kalau mau ngantuk bilang aja ngantuk. Jangan pretending tidak ngantuk. Jadi takutnya kan iya gitu ya. bahayain diri sendiri. Sebenarnya kan tidak ada paksaan, mungkin rasa nggak enak gitu kan ya. Dari situ gue belajar bahwa oh ya udah kalau misalkan seperti itu lain kali jangan ngajak makan kalau memang habis jaga misalkan, atau mungkin residen tinggal bilang kok nggak bisa dok ngantuk gitu kan. Itu kan lebih sebenarnya keterbukaan komunikasi sih sebenarnya. Mungkin saat itu Ojan masih sungkan gitu kalian. Masih kimis-kimis. Enak gitu ya, jadi dipaksain aja. Ternyata tidak seperti itu gitu ya. Mitos, mitos. Oke, itu mitos. Oke, kita next. Yang selanjutnya, bener nggak kalau residen itu takut banget sama konsulen? Tahu, cuman satu doang yang beda dari mitos. Nah, berarti dari Bang Dodi nih. Kalau dibilang takut banget saya pikir Katanya iya. Tapi kalau dibilang takut banget kayaknya enggak sih Enggak lah. ya. Tapi kalau dibilang segan iya. Ketika gue jadi residen gue nggak pernah takut banget sama iya. konsulen, nggak pernah. Tapi segan tuh ada gitu. Kalau takut yang saya tangkap seolah-olah gue salah dia benar gitu. Soalnya mereka suka salah berarti Bang. Lebih banyak salahnya. Jadi takut makanya. Tapi kalau misalkan dibilang nilai realnya ketakutan mah takut kalau kita takut berbuat salah, takut yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan instruksi, mungkin iya. Tapi kalau dibilang takut banget sih, kayaknya konsulen nggak perlu ditakuti sih menurut saya. Nah tuh, jadi buat para heroes di rumah ataupun para residen jangan takut-takut sama konsulen ya, kecuali emang salah gitu ya. Mungkin karena itu ya, makanya jadi fakta. Oke, next ya. Bener nggak kalau di ruang Oka sering nyetel lagu dugem? Sering. Kenapa nyontek itu? Nggak boleh nyontek Mas. Ini mitos ya, beda lagi. Karena bukan lagu dugem, gue tahu. Iya. Lagu apa dok? Hah? Lagu Batak biasanya. Lagu Timur. Karena kata dokter Dodi, lu kalau misalnya lagi operasi jangan berdiri doang, Hmm. harus gerak. Oh gitu. Ya, tapi itu berhubungan dengan penyakit juga soalnya. Ya kan, ya kan kalau kebanyakan berdiri kita bisa varises. Jadi harus ada gerakan-gerakan sedikit. Makanya juga suka lagu dugem. Sebenarnya bukan lagu suka lagu dugem sih, lagu lebih banyak ngebeat. Betul. Oke, boleh Kalau- dipraktekin nggak gimana? Nah, praktekin Junior, balik lagi. Boleh sedikit? Mungkin ada lagunya nggak ya? Lama ya, jadi segmen ini takut 1 jam. Coba Oke. ceritanya lagi operasi duduk gitu ya. Wih, duduk. Lagi operasi sambil duduk. Oh, Gimana ini gerakan? biasanya. Gimana? Oke. Konsulen suka traktir makan, benar atau tidak? Kok dilihat kok dia itu ya, kok dia takut gitu ya sama jawaban-jawabannya. Benar ya jadi ya? Kan tadi udah bilang kejadian tidur itu akhirnya alhamdulillah juga Kan ini kan traktir makan. betul, itu yang ngeraktir juga waktu itu cerita itu Luar dokter biasa. Dodi juga yang ngeraktir jadinya. Benar ya. Jadi kalau Benar. isu-isunya karena kemarin tuh isu-isunya kayak gitu, abisnya bukan cuma tenaga, bukan cuma pikiran, tapi duit juga. Nah, coba diluruskan kan tadi kayaknya paling duit kayak habis sendiri deh. Kan udah tahu, kita lagi sekolah ya kan, namanya residen itu kan memang penghasilannya tidak ada ya kan, pure memang dari beasiswa dan lain-lain gitulah ya. Mungkin Atau dari yayasan mana deh? yayasan
mertua. Yayasan kasih mertua. Salah satunya itu, dan kedua orang tua. Tapi ya maksudnya itu adalah poin yang memang harus diluruskan gitu loh. Justru ya memang kebanyakan konsulen yang Karena konsulen ngeraktir yang kita. punya uang ya. Kalau Bang Betul. Dodi kayaknya kalau nggak salah dia saudagar ya. Betul. ya. Tuan tanah. Tuan Oke, tanah. betul. Bagian ini boleh di-cut nggak Oh, sih? Tuan tanah ya. Nah ini tinggal sedikit nih pertanyaannya nih. Sekarang karena ada spesial ya satu orang di sini, pertanyaannya benar nggak residen perempuan ini dapat perlakuan khusus? Jawab, Jan. Sentimen ya orang. Oke, yang beda sendiri kenapa nih? Ya, memang perempuan itu Aduh, mau berkata kasar tapi kok susah ya, jadi gue tertahan. Apa perlakuan khusus perlakuan apa? khusus ya kan? Iya memang dong. Kalau misalkan dalam artian maksudnya dalam sebuah iya lama ya. Apa gitu? Tapi maksudnya kayak dalam sebuah ujian gitu lah ya. Ya memang kan kita kalau konsulennya memang lebih males lah ngeliat muka-muka inilah apa cowok yang gimana asem gitu gitu ya, asem no ya. Tapi kalau ngeliat cewek ya memang senyum, lebih banyak senyum, lebih cerah mungkin mukanya, Iya. ya pasti berubah Bener, kayaknya banyak walaupun yang sedikit ini ya. sedikit atau banyak mungkin kayak gitu ya. Ya, mungkin Kalau itu. dari sisi perempuannya nih, kenapa dibilang mitos? Mitos. Mm-mm. Soalnya job desk-nya kalau di residensi mau residen laki-laki atau perempuan sama. Sama aja Tugasnya ya, nggak ada sama. bedanya. Iya, misalnya kayak lu operasi misalnya 5 jam atau 4 jam terus harus berdiri. Terus Ya cewek nggak? jadi 2 jam aja Nggak gitu bisa, ya. sama aja. Kayak tanggung jawabnya semuanya tetap Betul, sama. Dan sama aja. dari konsulen pun pandangannya gitu, Bang. Saya nggak setuju sama pendapatnya Ojan sebenarnya. Iya, gitu. Ojan tadi Iya, Ojan salah yang bilang. Iya, itu salah ngangkat kayaknya. Kalau di luar dari Ups. konteks karena dia perempuan mungkin dalam masa residensi datang bulan maaf ya hamil melahirkan dan segala macam memang mendapatkan perlakuan khusus memang luar iya biasa ya jawabannya ya. iya kan itu kan bener ya. sudah udah memang sudah bagiannya gitu sebagai seorang perempuan tapi Kodrat gitu ya, Bang, ya. kodratnya betul tapi kalau misalkan dibandingin nih ada perempuan dan laki-laki ya di residen mungkin dibedah kalau misalkan sama-sama bisa ya enggak ya bisa aja gitu kalau sama-sama nggak bisa yang cowoknya nggak dilulusin terus yang ceweknya dilulusin ya nggak juga gitu saya nggak tahu kalau di Ojan merasanya seperti itu ya Mungkin itu pandangannya presiden Ojan, laki-laki aja. tapi kalau menurut saya dan teman-teman konsulen harusnya sih enggak ya kalau perlakuan khusus ke perempuan ke residen perempuan sih enggak. Oke, nah itu tolong ya Ojannya Nanti saya kasih tahu dibenarkan teman-teman saya jawabannya. yang gitu saya ya. Nah itu sih kayaknya. Terakhir nih, yang terakhir. Ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi tolong dijawab aja. Bener nggak residen yang masuk itu harus orang-orang yang penting? Salah. Oke, mitos ya jadi ya. Nah, karena maksudnya nih mungkin meluruskan aja karena mungkin pandangan dari masyarakat tuh banyak yang mikir kalau masuk residen tuh harus siapanya siapa gitu kayak yang bukan siapa-siapa, maksudnya dokter yang ya udah gak terlahir dari orang tua yang punya dokter juga dan lain-lain itu jadi nggak bisa nih ngelanjutin Atau sekolahnya. dinasti dokter gitu kan. Betul. Jadi itu gimana tuh menjawab kemitosan ini? Saya bukan keluarga dokter. Nah, Betul ya. Saya juga. itu Oh, oke, lengkap ya. Akhirnya. Ada satu ya di yang terakhir ya. Oke. Gimana tuh? Saya bukan keluarga dokter dan saya juga bisa diterima dan alhamdulillah waktu itu keterimanya dengan beasiswa kementerian juga dan ya itu namanya rezeki dan bonus menurut saya ya. Tapi kalau misalkan saya balikin dia mungkin anaknya dokter atau anaknya siapa dan kalau memang dia mampu dan layak diterima ya nggak masalah kan sebenarnya. Ya. Jadi Dia tidak bisa memilih lahir dari mana. iya Gitu betul ya, Bang. dan tidak ada atribut karena bapaknya, karena ibunya. Kalau memang dia mampu dia akan bisa melakukan itu dan bisa bertahan di situ. Dan saya pikir juga adik-adik saya juga yang bukan cuma 2 orang ini banyak yang memang bukan kalau istilahnya kemarin kan ada yang true blood, blue blood gitu-gitu kan ya. Sebenarnya sih enggak kok. Enggak ya. Enggak. Jadi kenyataannya itu hanya asumsi-asumsi aja gitu Iya, ya. ya kalau memang dia layak diterima karena dia anaknya seorang dokter ya silahkan diterima. Kalau misalkan pernah nggak ada anak dokter tapi nggak diterima ya ada aja sih, ada aja. Berarti ini yang di sini nih
semua narasumber kita hari ini, Heroes-heroes di sini memang kompeten, Heroes ya. Makanya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Oke, ini terakhir nih sebenarnya. Masih ada lagi? Enggak, udahan. Oh, udahan. Capek aja. Udah gini lagi. Ya. Nah, ini segmen terakhir. Pengen tanya, mungkin boleh ditaruh aja. Oh, taruh. Ya. Pengen tanya dari satu persatu, mungkin dari yang paling krucil atau boleh dari yang paling sesepuh ya, lebih enaknya gimana? Untung gue di tengah. Maksudnya pengen nyampein ke sesama ini ya, sejawat ya berarti ya, pesan dan pesannya lah gitu. Karena kan kalau nggak diginiin nggak pernah ngomong mungkin rasa terima kasihnya gitu. Ini adalah wadah, tolong disampaikan. Ya. Oh, terakhir ya. Betul, terakhir. Berat ya pertanyaannya. Tapi maksudnya harus pakai dengan nangis gitu gak sih? Pengennya sih Biar kalau naik bener-bener rating. ini ya. Biar yang naiknya puluhan juta yang nonton. Buat dokter-dokter di sana ya. Iya. Dan yang maksudnya pertama adalah satu, menyambung pertanyaan yang terakhir tadi lah. Itu adalah ya bohong ya, mitos ya. Gue bukan anak dokter, Tenure juga, apalagi dokter Dodi gitu. Memang masuk residen itu adalah usaha satu dan rezeki. Jadi ya memang dua hal itu adalah yang paling utama menurut gue gitu loh. Dan ya dokter Dodi beasiswa, ya gue juga alhamdulillah beasiswa, Tenure juga beasiswa ibu ya kan. Jadi ya memang itu adalah usaha dan memang rezeki gitu loh. Untuk buat yang di mana ya, YouTube atau di mana ya, platform mana aja gitu, satu, nggak ada ya itu namanya bullying ya, bisa gue pastikan memang itu nggak ada, tergantung dari pandangannya lagi ya. Kedua, semangat terus buat kita ya dokter-dokter yang sering ya isunya itu selalu diangkat dalam hal apa aja gitu loh. Iya, padahal niat kita tulus ya buat orang ya, dengan berbagai hal yang problematika dalam dunia kesehatan ya. Ya, kamu habis minum obat apa? iya ya. Ya tapi memang itulah ya, ini beneran dari hati gue loh. Iya, karena gue juga balik ke daerah ya. Nanti jadi memang niatnya itu ya kita memang harus tetap semangat buat semua dokter-dokter di sana mau masuk residen. Ayo kita masuk residen biar kita banyak menolong orang lagi ya, jangan takut jadi residensi, jalanin ya, mudah-mudahan kita bisa memajukan Indonesia. Mantap. Oke, itu dari tadi yang urutannya dari paling krusial, boleh yang ke menengah ini nih. Oke. Harus lebih pinter dari gue. Pertanyaannya apa? Oh jadi Pertanyaannya apa? pertanyaannya pesannya nih Oh, untuk para pesannya. heroes Oke. di rumah nih. Jadi ini pesannya buat sejawat-sejawat dokter Tuh. yang berniat mungkin masuk residen. Boleh. Oke. Hidup itu harus punya motivasi, harus punya tujuan. Jadi lu kalau misalnya menentukan masuk residen, harus jelas motivasinya apa. Karena kalau misalnya motivasinya cuma karena materi, atau motivasinya cuma pengen gaya-gayaan doang, itu motivasinya kurang kuat. Jadi nanti di tengah-tengah lo bakal putus, atau misalnya ternyata kecewa, lah kok segini doang, lah kok kayak gini. Katanya kalau misalnya jadi spesialis duitnya banyak gitu. Enggak kok, karena jadi dokter umum pun Bisa juga banyak duit ya. bisa juga, malah duitnya lebih banyak. Jadi pertama harus jelas dulu motivasinya apa. Oke. Terus masuk residensi itu harus tahu kalau misalnya ngejalanin, masuknya aja susah, ngejalaninnya susah, keluarnya lebih susah. Iya. Keluarnya lebih susah. Jadi biar fokus, nggak gampang goyah, terus bertahan, survive juga di situ. Kalau gue sih dulu mikirnya dare to die lah. Oke. Gue udah masuk, udah kecemplung, ya udah gimana caranya gue survive di situ. Jadi ya harus semangat gitu. Oke, jadi jangan sampai mematahkan Betul. semangatnya ya, karena dengar-dengar berita mengenai residensi itu kan Jadi kalau mengharukan motivasinya lumayan ya. jelas, mau apapun rintangannya lu bakal sikat. Oke, makasih banyak. Ini udah meluangkan waktu datang hari ini ngebahas mengenai tadi ya isu-isu yang mungkin beredar
Dan ternyata masih banyak banget isu-isu yang salah, atau maksudnya pemahamannya juga mungkin selama ini kacamatanya ya belum yang benar gitu ya. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi balik lagi, kalau misalkan isu bullying itu di residensi tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Nah, terakhir boleh nggak nih, mungkin terakhir banget pengen dari ABD sampaiin pesannya dong ke gurunya. Jan, ABD coba. terakhir nih. Dari junior berarti. Ya, ya. Oke. Soalnya takutnya nggak pernah terucapkan nih. Kayak nih, Nurai udah mau beres soalnya. ABD, tolong ABD. Terakhir. Ini ABD. Ya kalau buat gua sih dari hal yang nggak bisa jadi bisa itu adalah hal yang paling buat gua bangga sih ya. Dan buat gua selalu ya thank you buat Tenure. Mungkin dari Tenure dulu gue bisa gue kenal Dr. Dodi, itu benar ya. Oh gitu, jadi ada tingkatan ya kenal Enggak, ya. karena memang Tenure Iya, yang awalnya gitu loh, dari panitiaan dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya itulah maksudnya buat Dr. Dodi juga makasih Dok. Semoga sehat selalu, selalu jadi orang baik, selalu jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang paling dewasa buat kita berdua. Ya kan, betul. Buat Tenure, bentar lagi selesai dia loh, jadi spesialis bedah. Oke, mantap. Ya, thank you juga buat semuanya, buat pembelajarannya, buat dewasanya, buat temen ngobrolnya. Ya, semoga sukses di lain waktu dan bisa ketemu di lain waktu nanti. Asik. Oke, itu tadi dari ABD 1, ABD 2. Oke, dari aku, udah ngomongnya jadi aku. Karena jadi mellow ya. Iya. Ini unspoken biasanya soalnya. Buat Dokter Dodi terima kasih. Terima kasih Dok, udah jadi salah satu support system aku yang di saat udah jenuh, udah lelah, udah mentok harus ngapain, udah nggak tahu lagi harus geraknya kemana, ngapain, harus belajar apa. Dokter Dodi yang ngasih tahu gitu. Sampai akhirnya sudah ada di titik ini, sama sekali nggak pernah kebayang ya. Terus kayak, wow, udah mau beres lagi gitu. Kayak gitu-gitu ya, salah satunya Dokter Dodi yang maksa, lu belajar kayak Dokter Dodi. Terus kalau misalnya lagi bingung-bingung juga intraop telepon Dokter Dodi gitu sih. Jadi kedepannya tolong itu tetap dijaga ya. Iya, semoga adik-adik yang lain pas nanti gue udah beres gitu kan, bisa niru gimana sih tuh abang sama teteh itu bisa survive gitu. Hal-hal yang baiknya ditiru, yang jeleknya jangan gitu ya. Emang ada ya? Ya nggak ada deh. Oke, jadi tadi pokoknya memang sosok Bang Dodi ini dipandang sangat luar biasa ya sama kedua residen ini, Bang. Abang perlu berbangga diri, nggak apa-apa kali ini, karena ternyata memang benar ya, yang itu tuh hasilnya bagi Pride. Oke. Nah, untuk Med Club semua di sini, para heroes di rumah, terima kasih udah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan acara Med Club di episode selanjutnya. Yeay.